Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Master Osmianto. Gimana keadaan anak-anak sekalian? Saya harap selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Perlu diketahui bahwa kondisi saat ini adalah mengharuskan kita untuk belajar mandiri di rumah, yaitu salah satunya adalah dengan belajar secara daring, mungkin dengan media internet. Nanti anak-anak bisa belajar dari tutorial yang sudah diupload di YouTube sekolahan. Untuk kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu masalah bagaimana kita men-setting awal program AutoCAD sebelum kita gunakan untuk menggambar atau untuk bekerja. Jadi saya harap nanti dengan tutorial ini anak-anak bisa memahami hal-hal apa saja yang perlu disetting sebelum program ini dipakai dalam menggambar atau dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek. Langsung saja kita mulai ya. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2018 ya. Ini tidak usah dipermasalahkan untuk masalah versinya, karena saya kira untuk settingan semua AutoCAD itu adalah standarnya sama. Jadi setelah kita membuka program AutoCAD ini yang versi 2018, akan muncul tampilan seperti di layar ini. Kemudian untuk setting awal itu nanti ada 3 bagian nanti yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita men-setting masalah template-nya dulu, yaitu template dari AutoCAD itu mau kita setting seperti apa. Jadi kita langsung aja kita lihat di sini di bagian ini ya. Ini di sini ada panah drop down, ini bisa kita klik. Kalau kita lihat di sini disajikan banyak sekali pilihan template yang bisa kita gunakan. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam AutoCAD itu, khususnya di negara kita Indonesia, satuan yang dipakai atau yang sering digunakan adalah dalam bentuk metrik, yaitu dalam bentuk mungkin milimeter, seperti sentimeter, dan meter mungkin, dan sebagainya. Nah, dan perlu diketahui lagi bahwa untuk AutoCAD itu standar satuan unitnya secara internasional adalah milimeter ya. Jadi standar unit internasionalnya adalah milimeter. Itu yang perlu dipahami dulu. Karena sering kita menggambar atau sering saya lihat banyak penggambaran itu masih dalam
satuannya cm. Untuk itu, supaya nanti kita langsung mendapatkan dan tidak susah-susah lagi kita harus mengatur unit dalam milimeter, maka pilihan template yang kita ambil atau kita pakai, saya sarankan pakai yang CAD ISO.dwt, itu yang ini ya. Nah, di situ sudah dijelaskan gimana jadi norma internasional adalah metrik ya, sebagainya. Ini langsung aja kita klik ya, atau nanti kita cek apakah template ini benar-benar sudah mengacu dalam satuan milimeter. Jadi kita klik di sini. Nah, gimana kita harus atau untuk mengecek unit dari program CAD yang kita buka ini dalam satuan milimeter, kita bisa cek di bawah sini, yaitu dengan cara menuliskan unit atau tepatnya adalah U. Di sini ada pilihan unit, kita klik. Nah, akan muncul menu seperti ini, yaitu drawing unitnya. Nah, di sini kita lihat ini ada satuan anunya adalah desimal, dan ini presisinya nanti bisa disetting mau berapa angka di belakang koma ya. Nah, yang penting di sini. Nah, ini adalah seperti yang kita bicarakan di depan tadi, bahwa dalam satuannya adalah dalam milimeter ya. Berarti pilihan template kita tadi, karena kita memilih yang template CAD ISO.dwt, otomatis dia akan mengatur ya, unit gambar itu dalam satuan milimeter. Yaitu adalah settingan pertama, di mana kita menentukan yaitu unit, satuan unit dari suatu gambar dengan AutoCAD. Nah, ini kita oke atau kita cancel. Oke aja, enggak apa-apa. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara kita menentukan settingan unit dari suatu gambar dalam AutoCAD. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyeting masalah settingan, seperti diantaranya gimana kita setting display ya, kemudian menentukan lokasi penyimpanan, dan mengatur draftingnya dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari setelah ini gimana caranya. Kita tulis saja OP, enter. Di sini disuguhkan atau muncul menu seperti ini ya. Jadi di sini banyak sekali menu-menu nanti yang akan kita setting. Tapi di sini saya tidak akan mengupas terlalu jauh atau men-setting semuanya. Jadi mungkin hal-hal yang perlu saja yang harus kita ketahui atau kita setting. Oke, yang pertama mungkin kita ke menu file ya. Nah, menu file di sini adalah kita bisa menambahkan atau mengatur ya, contohnya misalnya seperti dalam AutoCAD itu, misalnya kita ada mau mengarsir suatu objek dengan heads ya, ternyata
depol dari head dalam CAD sendiri mungkin depolnya atau bawaannya adalah mungkin kurang lengkap. Jadi kita bisa menambahkan arsiran-arsiran hasil downloadan kita ke dalam program AutoCAD ini dengan cara ini. Saya berikan salah satu contohnya adalah ini, mungkin kita klik di sini ya, dan di sini kemudian kita klik add. Di sini add, ini kita tuliskan misalkan arsiran. Setelah ini baru kita browsing ya, kita browsing. Ini tentunya kita sudah punya hasil downloadan yang akan kita tambahkan dalam head custom tadi. Ini kita browsing, kita cari di mana, misalnya di hasil downloadan. Apakah kita mudah-mudahan di sini ada, ini di sini ada head ya, seperti ini. Kita oke. Nah, di sini itu intinya adalah isinya berbagai macam head hasil downloadan kita. Jadi di sini saya hanya menerangkan masalah gimana fungsi dari file ini, menu file ini dalam penggunaannya seperti itu. Ini salah satunya adalah penambahan heads ya, atau arsiran yang mungkin di AutoCAD kita masih kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, di sini masih banyak lagi kalau mau kita explore atau kita perdalam lagi. Tinggal nanti apa yang perlu dirubah, tapi hati-hati, mungkin jangan terlalu banyak merubah di sini kalau memang tidak mengetahui atau paham masalah fungsi dan kegunaannya. Oke, itu yang menu file ya, itu adalah salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah masuk ke menu display. Ya, di sini mungkin yang perlu saya sampaikan atau yang perlu diatur adalah mungkin masalah display dari tampilan desktop atau layar kerja kita di belakang ini. Mungkin ini kita bisa atur nanti warnanya ya, warna backgroundnya, warna kursornya dan sebagainya, atau mungkin warna dari gridnya ini saya buat seperti ini ya. Biasanya standarnya adalah tidak seperti ini. Itu bagaimana caranya? Jadi dari kita klik di sini ada box color ya, kita klik di sini. Nah, di sini konteksnya, isinya yang mau kita atur apa. Mungkinnya saya mau di 2D model ya, misalnya di background ini bisa kita rubah warnanya. Kita klik drop down di sini, ini ada banyak pilihan ya. Saya sukanya mungkin pakai yang black biar nanti garis-garis yang kita buat itu kontrasnya akan lebih jelas. Kalau di sini mungkin Anda kurang atau warnanya yang Anda pilih kurang cocok atau tidak ada, mungkin bisa masuk ke seleksi color di sini. Di sini kita bisa atur ya tingkat, mungkin mau agak buat agak grey atau agak bisa diatur di sini. Oke.
Jadi teman-teman kalau kita bisa rubah di sini, kita rubah di background belakang ini nanti akan ikut berubah sesuai dengan pilihan warna kita. Jadi di sini banyak yang bisa kita setting ya, misalnya di layoutnya, di sheet layout ya. Ini mau kita, biasanya kalau di previous layout contohnya seperti ini adalah kita di layout ini biasanya previousnya adalah putih seperti ini, karena di settingannya tadi adalah warnanya putih. Jadi ini bisa kita rubah sesuai dengan warna keinginan kita seperti apa. Kita kembali ke menunya. Ya, di sini mungkin banyak lagi, masih ada plot preview, command line dan sebagainya. Dan seperti ini crosshair, ini biasanya kan putih, ini juga nanti bisa dirubah misalnya menjadi kuning ya. Saya contohkan seperti ini, kuning, kita play, oke. Nah, itu otomatis kursornya akan menjadi kuning seperti ini. Oke, kita kembali ke menunya lagi. Jadi di sini Anda bisa menyeting seperti grid ini ya. Grid ini saya setting di sini yang mayor ya. Itu warnanya yang merah, yang besar ini, dan yang minor hijau ya. Nah, itu contoh-contoh kita mengatur display dari background AutoCAD kita. Jadi caranya adalah seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah di sini ini untuk menyeting ukuran crosshair kita. Jadi crosshair adalah yang dimana crosshair adalah ini yang berwarna kuning ini ya. Ini bisa kita setting ukurannya. Maksudnya ini panjang garisnya itu bisa kita perpendek sesuai dengan keinginan kita atau kita nyamannya seperti apa. Kalau saya sukanya juga seperti ini, karena kalau panjang seperti ini bisa menjadi bisa dijadikan suatu garis atau suatu garis untuk mengkontrol apakah objek yang kita buat itu sudah benar-benar tegak lurus ya. Atau mungkin kalau kita hanya ingin mengcopy, memindahkan objek untuk yang sejajar, yang tidak perlu presisi yang betul-betul presisi, mungkin dengan bantuan garis ini bisa kita pakai acuan untuk meletakkan suatu objek agar objek tersebut bisa sejajar atau bisa tegak lurus. Nah, contohnya saya contohkan seperti ini. Saya buat rectangle ya. Sini saya buat satu lagi. Nah, di sini objek ini akan saya pindah, atau misalnya yang sisi atas ini sejajar dengan sini, tapi tidak perlu suatu presisi yang begitu akurat ya. Saya pindah, saya ambil misalnya di sini. Nah, ini bisa sebagai garis bantu untuk meletakkan objek tersebut supaya benar-benar sejajar atau paling tidak mendekati. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa saya suka model crosshair yang seperti ini.
Oke, kita kembali ke menu optionnya. Jadi ini bisa diatur ya, kalau misalnya saya berikan nilai 20 atau misalnya ya ini 20 ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah ini seperti ini, jadi garisnya memendek. Oke, jadi itu adalah salah satu fungsi pengaturan crosshair di dalam menu tadi. Oke, kita kembali ke menu tadi. Saya kira itu yang perlu diatur di dalam menu display. Dan selanjutnya saya akan jelaskan untuk menu selanjutnya, yaitu masalah open dan save ya. Di sini kita klik dulu. Nah, di sini muncul seperti ini. Ini yang perlu kita atur adalah di bagian save as ini. Jadi ini setiap kita menggambar dan menyimpan, itu kita bisa atur mau ke format atau ke versi berapa. Penyimpanan itu mau dikonversi ke versi AutoCAD berapa. Ini fungsinya adalah apabila kita bekerja mungkin tim ya, lebih dari mungkin 3 orang atau sebagainya, karena mungkin masing-masing orang itu versi AutoCAD-nya berbeda-beda, atau mungkin ada yang rendah, ada yang yang tahunnya baru dan sebagainya. Itu fungsinya di sini adalah untuk mengatur versinya, supaya nanti apabila file itu dipakai orang lain ya, dengan versi di bawahnya bisa tetap kita buka. Jadi di sini bisa diatur mau mengacu ke versi berapa. Ini dari 2018, biasanya yang kita pakai itu versi berapa, mungkin yang di paling atas itu akan muncul versi AutoCAD yang kita gunakan. Karena saya pakai 2018, maka di sini yang paling atas ya 2018. Ini saya sarankan ya kita arahkan atau kita tujukan ke minimal 2007. Kalau 2004 saya kira ini sudah terlalu jadul ya, mungkin sudah tidak banyak yang menggunakan atau bahkan sudah tidak ada. Minimal 2007 atau mungkin 2010 ya. Kalau saya lebih suka ke 2007. Nah, saya pilih yang ini. Oke, itu adalah pengaturan untuk menu open dan save mungkin yang perlu diperhatikan atau yang perlu disetting adalah di bagian save as ini. Dan selanjutnya saya akan masuk ke menu berikutnya, yaitu plot and publish ya. Ini di sini adalah kaitannya dengan masalah plot atau cetakan gambar kita yang kaitannya dengan masalah komputer, masalah printer yang kita pakai. Jadi di sini disuguhkan atau ditampilkan berbagai macam macam-macam printer yang ada, mungkin yang sudah pernah kita install atau sudah pernah kita pakai akan masuk di sini. Karena saya tidak terkoneksi dengan printer, mungkin saya pilihannya adalah yang ini, AutoCAD PDF ya, AutoCAD PDF untuk yang high quality print. Nah, ini adalah kaitannya untuk dalam mencetak gambar ya, itu yang perlu diatur. Untuk selanjutnya yaitu
kita masuk ke menu sistem, kita klik sini. Nah, di sini sistem ini yang perlu kita atur atau kita lihat adalah di grafik performanya. Di sini kita klik, kita pastikan ya grafik ini ya, ini sudah terkoneksi dengan program AutoCAD-nya. Ini kirinya itu adalah sini harus on ya. Ini berarti grafik card-nya itu sudah terkoneksi dengan program AutoCAD-nya. Karena ini sangat membantu kaitannya dengan masalah kecepatan komputer dalam menggambar. Oke. Dan selanjutnya adalah ke menu user preference ini sini. Nah, di sini karena yang perlu dilihat adalah ini ya, di default settingnya. Ini kalau belum milih ya, karena di sini itu banyak satuannya. Kalau belum milih, ini harus kita samakan dengan settingan pertama tadi. Karena kita settingannya adalah pakai milih, maka di sini harus dirubah ke milih. Di sini juga sama. Tuh. Selanjutnya untuk drafting ya, saya kira ini tidak banyak yang perlu disetting. Ini cuma kita mau yang ditampilkan nanti di dalam display menggambar, atau dalam waktu kita menggambar itu apa yang akan dimunculkan di situ. Maka ya kalau ingin muncul, kita cukup checklist ini saja atau kita centang aja. Yang tidak perlu mungkin ya kita uncheck. Dan menu selanjutnya yaitu yang 3D, ini mungkin kita lewati dulu ya. Kita lanjut ke seleksi. Nah, di sini yang mungkin yang perlu di setting atau perlu diperhatikan adalah mungkin di pengaturan besar kecilnya big box size ya. Di sini ini kita di selection ini, dalam kita nanti menyeleksi itu biasanya awalnya kalau kita klik itu akan muncul kotaan seperti ini ya. Contohnya seperti ini, kita cancel dulu aja. Misalnya saya mau menyeleksi objek ini, misalnya saya pakai drag copy. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini. Ini besar kecilnya akan atau bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita atau kita nyamannya seperti apa. Jadi contohnya kita kembali ke menu dulu, kita masuk di seleksi ya. Misalnya ini saya buat 0 dan kita apply, kita oke, kita praktekkan. Nah, di sini big box crosshair-nya akan menjadi tidak ada atau menjadi kecil. Kalau untuk seleksi mungkin kita coba copy ya. Nah, ini akan menjadi kecil sekali, hanya berupa titik. Ini mungkin tidak nyaman ya kalau kita pakai untuk dalam menyeleksi suatu objek. Mungkin tidak kelihatan awalnya di mana atau akhirnya di mana. Oke, kita kembali menu dulu
Jadi ini bisa diperbesar ya, contohnya seperti ini. Oke, nah ini tambah gede, tambah besar. Dan ini silahkan disetting sesuai dengan kenyamanan kita seperti apa, atau intinya dalam kita menggambar Corsair ini berfungsi dengan baik ya, maksudnya nyaman kita gunakan. Kalau terlalu besar mungkin juga tidak akan begitu efisien, karena mungkin akan terkena objek-objek yang lain. Oke, kita kembali lagi. Kemudian profile ya, untuk menu profile ini mungkin tidak perlu kita bahas. Mungkin kalau yang perlu mungkin masalah ini ya, reset ini. Mungkin kalau kita sudah mengatur di sini, kita rubah semua, mungkin kita lupa atau mungkin ada sesuatu yang tidak pas ya, mungkin kita bisa kembalikan dengan reset ini ya. Ya, kita bisa reset supaya nanti bisa kembali ke default awal semua. Jadi apa yang kita setting tadi akan berubah ke default yang awal dipakai komputer itu, pengaturannya seperti apa. Oke. Jadi ini adalah pengaturan yang kedua ya. Jadi masalah yang perlu diperhatikan atau mungkin ingin disetting atau dirubah tampilannya, ini kaitannya dengan tampilan dalam kita menggunakan layar ini untuk menggambar. Jadi nanti silakan bisa dicoba dirubah ya, diperhatikan seperti apa nanti perubahannya, hal-hal mungkin yang perlu disetting di dalam menu ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan yang ketiga, yaitu ke settingan draftingnya, yaitu drafting setting. Jadi untuk masuk ke menunya kita tulis saja di S ya, enter. Nah, di sini ditampilkan menu seperti ini untuk drafting settingnya seperti ini. Nah, kita langsung aja yang pertama mungkin ke snap and grid ya. Nah, di sini kalau kita ingin mengatur ya, ini masalah snap dan grid. Di sini bisa kita rubah nilai-nilai dari snapnya sama grid spacingnya ya, snap X spacing, snap Y spacing, sama grid X spacing, grid Y spacing, dan major line every. Yang dimaksud di sini snap itu adalah kalau kita menggambar ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Saya mau membuat garis ya. Snapnya ini kita aktifkan dulu, snap modenya ini masih biar jadi ini akan berhenti pada, kalau tadi diatur dalam 10 mm, 10 berarti itu dalam ya milimeter ya, 10 mm berarti grid ini atau snap atau kotak-kotaknya adalah jaraknya 10 mili, berarti berapa? 1 cm.
Ya mungkin anggapannya seperti itu. Jadi intinya di sini maksudnya bisa dilihat di sini bahwa snap itu akan berhenti pada seperti ini, ada kayak break gitu ya, berhenti pada pengaturan sesuai pengaturan tadi diatur adalah 10. Jadi intinya jarak snap ini yang arah X adalah 10, yang arah Y juga 10 ya. Intinya seperti itu. Kita kembali ke menu dulu. Nah misalnya saya coba ini menjadi 15. Ini coba kita oke, coba kita perhatikan, kita buat suatu garis. Nah, kita awali di sini. Nah di sini akan berhenti ini di tengah awalnya, ini berhenti di sini, berarti di sini akan selanjutnya akan berhenti di tengah ya, tidak tepat pada garis grid ini ya, ya. Yang perlu dipahami adalah penggunaannya seperti itu. Oke, kembali lagi. Jadi ini kalau dekonya ya biasanya kalau kita membuat grid itu kan nilainya adalah kelipatannya, enaknya juga seperti ini, 10 10 atau 20 20. Kemudian yang grid, yang dimaksud grid itu adalah garis-garis ini ya, yang membentuk kotak-kotak ini. Kalau snap tadi adalah kayak break, jadi kalau kita mau berhenti ada klik berhenti, jadi titik tangkap suatu garis dalam kita akan menggambar. Jadi itu adalah snap itu adalah garis bantu titik tangkapnya. Kalau grid berarti adalah yang garis-garis yang bentuk kotak ini. Kemudian yang di sini yang mayor line every itu adalah mayor, berarti besar ya. Yang di sini ditunjukkan garis yang berwarna merah ini. Kalau yang hijau itu adalah minor ya, minor line every. Kalau yang merah ini adalah mayor line every-nya. Jadi ini bisa kita rubah. Saya perkecil dulu ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan mayor line every adalah yang bentuknya atau warnanya merah ini ya, di dalamnya itu banyak ada grid. Ini bisa kita atur atau bisa kita rubah mau berapa lebar ke arah X dan ke arah Y nya, atau jaraknya itu mau berapa. Biasanya otomatis akan berbentuk bujur sangkar ya, jadi panjang dan lebarnya sama, atau X dan Y nya itu nilainya akan sama. Coba kita coba, misalnya ini saya rubah menjadi 20. Kita oke. Nah, sekarang di dalam mayor line every tadi terdapat 20 kotak. Jadi ke arah Y nya adalah 20 kotak atau 20 grid, kemudian ke arah Y tadi X ya, ke arah Y nya juga sama. Jadi intinya seperti itu. Ini mungkin kalau terlalu lebar juga kurang bagus, kita kembalikan saja. Jadi kalau mau ngatur ya silakan, kalau enaknya seperti apa nanti silakan dicoba sesuai kebutuhan atau sesuai kenyamanan kita untuk menggambar. Oke, itu yang snap and grid. Kemudian di sini ada pilihan kalau kita menggambar yang tegak lurus, snapnya ya kita pilihnya rectangular.
kalau pengen yang isometri kita klik di sini yang isometri. Kemudian polar tracking, selanjutnya kita masuk ke menu polar tracking yang dimaksud dengan polar atau sudut track itu adalah guide ya, atau penunjuk suatu garis. Jadi garis itu akan mengikuti trackingnya atau arahnya sesuai dengan sudut yang kita atur di sini. Ini kalau tag itu untuk shortcut-nya adalah F10 ya. Kalau ingin menghidupkan atau mematikan di sini sudah ditampilkan. Jadi ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Jadi garis itu akan mengarah atau akan mengikuti track yang kita berikan sesuai sudut di sini. Oke, di sini misalnya 90 ya, mungkin kita coba. Nah, ini adalah dia akan mengikuti, coba F10 dulu. Di sini dia akan seakan-akan berhenti, ini akan mengikuti tegak lurus ya, seakan-akan dia akan jadi kayak apa ya, kayak terkunci di sudut per 90 0 per 90 tambahnya 90. Bisa kita rubah ke misalnya 45. Oke, kita buat garis, kita hidupkan. Jadi seakan-akan kalau pas di sudut 45 ini ya, dia akan berhenti garis itu. Nah, dia akan menunjukkan trackingnya. Jadi yang putus-putus ini ya, ini namanya snap trackingnya, polar tracking. Nah, ini 45 derajat dan seterusnya. Jadi intinya kamu harus memahami fungsi di sini itu adalah untuk mengatur apa itu yang perlu dipahami. Oke, itu yang untuk masalah polar tracking. Kemudian yang selanjutnya masalah objek snap. Nah, di sini objek snap saya kira sudah memahami semua, atau karena ini pasti sering dipakai setiap kita menggambar. Cuma mungkin dalam penggambaran 2D tidak harus semua kita cek ya, mungkin nanti malah bingung nanti, maksudnya setiap kalau kita tidak tahu itu snap apa, mungkin juga malah bingung. Tapi intinya kalau kita mau memakai semua ya tinggal kita select all aja ya. Kalau mungkin yang tidak perlu mungkin ya di uncheck, tinggal mana yang mau kita clear atau kita pilih yang misalnya endpoint, midpoint ya, dan center, ini yang dan seterusnya. Oke, itu jadi untuk objek snap. Nah, kemudian untuk 3D kita lewati dulu, dan saja ke menu dynamic input ya. Nah, ini mungkin ya yang perlu saya sampaikan di sini adalah bisa dilihat di sebelah kanan ini, fungsi dari dynamic input itu adalah memberikan keterangan setiap objek atau setiap garis yang akan kita
buat ya. Jadi setiap kita membuat garis, di situ akan diberikan informasi tentang objek tersebut. Contohnya mungkin seperti ini ya. Kalau pengen lihat ini dinamik inputnya di bawah ini, untuk menghidupkan dan mematikan bisa diklik di bawah ini dalam posisi off ya. Sekarang kita coba, kita hidupkan, kita buat garis. Di sini dalam kita membuat garis, di sini disajikan informasi garis yang kita buat tersebut. Dan itu adalah sudutnya 0 derajat ya, terhadap garis yang kita buat ya, seperti ini. Jadi dinamik input itu adalah fungsinya memberikan informasi terhadap apa yang kita masukkan dalam gambar tersebut atau garis yang kita buat tersebut ya. Jadi itu adalah fungsi dari dinamik input. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk komputer-komputer yang mungkin speknya masih kurang lumayan bagus, saya sarankan untuk dinamik input ini tidak perlu kita hidupkan atau dimatikan saja, karena ini adalah akan memakan memori yang cukup besar. Jadi kalau komputer kita speknya rendah, mungkin akan lambat ya. Jadi akan nge-lag. Itu pengaruh dari dinamik input yang kita gunakan. Oke, mungkin ini settingan awal yang masalah drafting setting yang perlu kita pahami ya. Ini bisa kita coba atau silahkan dicoba, tidak usah perlu takut ya dalam mencoba atau mengeksplor menu-menu seperti ini, karena dengan kita mengeksplor sendiri mungkin kita akan lebih benar-benar memahami apa fungsi dari masing-masing menu di sini. Oke, jadi itu tadi settingan awal, 3 settingan awal dalam AutoCAD yang mungkin perlu kita setting atau kita rubah agar dalam menggambar itu kita benar-benar mendapatkan kenyamanan ya, terutama kita dalam men-setting itu supaya kita nyaman dalam menggambar dan juga sesuai dengan standar yang dipakai, khususnya untuk standar internasional ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial masalah setting awal dari AutoCAD ini. Selanjutnya mungkin nanti tutorial berikutnya kita akan ketemu lagi dalam materi yang berbeda. Sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.